semuanya, selamat datang di podcast Hendak Berbicara. Saya Lili. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan tak kalah pentingnya juga dengan hal-hal yang lain, yaitu hidden sugar atau gula tersembunyi yang sering kita konsumsi tanpa sadar. Nah, serta apa sih dampaknya terhadap risiko diabetes mellitus? Nah, kita juga di sini akan membahas terkait data SKI tahun 2024 atau Survei Kesehatan Indonesia dan juga SSGI tahun 2025 atau Survei Status Gizi Indonesia tahun 2025. Dan di sini juga kita akan membahas bagaimana sih keterkaitannya dengan tujuan Sustainable Development Goals atau yang kita sebut SDGs. Nah, untuk membicarakan hal ini, saya ditemani dengan narasumber yang merupakan mahasiswa aktif di Universitas Singapura Berbangsa Karawang, yaitu Kak Alsya Multia Mayastari ini. Nah, beliau merupakan mahasiswa aktif yang sedang berkuliah di semester 3. Sebelum kita masuk ke podcastnya, alangkah baiknya kita sapa dulu nih narasumbernya. Halo Kak Alsya. Terima kasih sudah datang pada podcast di Hendak Berbicara ini. Halo Kak Lili, terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Senang sekali bisa berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat dan kesehatan kita semuanya terutama. Ya, terima kasih kembali Kak Alsya. Baik, betul sekali ya, kali ini kita akan sama-sama membahas yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Nah, tanpa berlama-lama nih Kak, bisa dijelasin dulu nggak sih apa sih hidden sugar itu dan kenapa sih kita harus waspada dengan konsumsi gula yang satu ini? Baik, tentu saja akan saya jelaskan ya terkait hidden sugar atau gula tersembunyi. Nah, ini tuh gula merupakan gula tambahan yang sering kita konsumsi tanpa sadar. Betul ya kata Kak Lili, kalau misalkan kita konsumsi itu tanpa sadar gitu. Kenapa? Karena terkandung dalam berbagai makanan sehari-hari. Ini bukan cuman sekedar gula pasir atau gula merah yang biasanya kita lihat gitu, yang biasanya kita kenal juga. Tapi ada banyak bentuk lain seperti sukrosa, fruktosa, maltosa, dan lain-lainnya. Dan bahkan ada madu atau jus buah yang ditambahkan ke produk olahan. Nah, bahayanya konsumsi gula tersembunyi itu sangatlah nyata karena dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang terus-menerus. Nah, tubuh kita ini kan memproduksi insulin untuk mengontrol gula darah kita. Tapi bila produksi insulin dilakukan terus-menerus dalam jumlah besar karena asupan gulanya tinggi, tubuh kita itu akan menjadi resisten. Nah, resistensi insulin ini adalah tahap awal perkembangan dari diabetes tipe 2. Wah, Kak Alsya, ini benar-benar penting sekali ya karena di sini kita lihat diabetes mellitus ini terkait juga sama hidden sugar ini gitu. Saya jadi penasaran nih bagaimana data terbaru mengenai diabetes mellitus di Indonesia gitu, terutama di SKI dan di SSGI ini. Boleh Kak Alsya dijelaskan? Oke, dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan di 2024, prevalensi diabetes mellitus itu sekitar 1,7% penduduk usia 15 tahun ke atas, yang artinya itu sekitar 20 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes. Nah, mayoritasnya itu adalah diabetes tipe 2. Nah, di tingkat provinsi itu Jawa Barat memiliki angka yang hampir sama, namun beberapa wilayah seperti Karawang ini menunjukkan resiko diabetes yang cukup lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi dengan sekitar 139.000 penderita menurut data Dinas Kesehatan Karawang 2020. Nah, menurut SSGI
tahun 2025 mengonfirmasi bahwa faktor risiko diabetes utama adalah status gizi tidak seimbang seperti obesitas yang lazim terjadi di Jawa Barat gitu dan Karawang, serta kurangnya aktivitas fisik. Jadi diabetes bukan hanya masalah nasional, juga masalah daerah yang perlu diperhatikan keseriusannya. Nah, Kak Alsya, selain dari data yang sudah dijelaskan oleh Kak Alsya barusan, selain data lokal dari Indonesia, apakah ada pedoman atau rekomendasi internasional yang mengatur konsumsi gula khususnya pada hidden sugar ini, Kak? Apakah ada, Kak? Tentu Kak Lili, ada Organisasi Kesehatan Dunia atau namanya itu WHO memberikan pedoman yang sangat penting sebagai acuan global dalam hal ini. Nah, WHO ini tuh merekomendasikan agar konsumsi gula tambahan termasuk gula tersembunyi atau hidden sugar ini dibatasi kurang dari 10% dari total asupan energi harian. Bahkan pengurangan lebih lanjut sampai kurang dari 5%. Atau sekitar 25 gram gula per hari atau setara dengan 6 sendok teh dapat memberikan manfaat juga untuk kesehatan yang signifikan gitu, seperti mengurangi risiko kelebihan berat badan, obesitas, dan karies gigi tentunya. Nah, yang perlu Kak Lili tahu nih, yang menarik, WHO itu menegaskan bahwa gula tambahan ini termasuk gula yang ditambahkan oleh produsen, koki maupun konsumen, termasuk gula yang terdapat dalam madu, sirup, jus buah, dan minuman manis. Nah, banyak orang di seluruh dunia itu mengonsumsi gula ini secara berlebihan tanpa disadari karena tersembunyi atau hidden gitu di banyak produk olahan sehari-hari. Nah, misalkan 1 sendok makan saus tomat itu mengandung sekitar 4 gram gula tambahan, atau 1 kaleng soda bisa mengandung hingga 400 gram gula tambahan. Nah, dari data global juga menunjukkan variasi konsumsi gula itu, di mana beberapa negara di Eropa sebagian besar warganya tuh mengonsumsi gula tambahan sekitar 7-8% dari total asupan energi. Nah, sementara di negara lain bisa mencapai 16-25%, terutama pada anak-anak. Nah, hal ini menjadi perhatian besar bagi kesehatan masyarakat dunia. Nah, dengan pedoman inilah WHO mendorong setiap negara untuk melakukan kebijakan dan upaya edukasi agar masyarakatnya itu dapat mengurangi asupan gula tersembunyi atau hidden sugar ini dan mencegah berbagai penyakit kronis, terutama diabetes mellitus tipe 2 yang sudah menjadi masalah besar global. Begitu kali. Oke Kak, paham. Jadi hidden sugar ini tuh sangat berperan dalam meningkatkan risiko diabetes mellitus. Betul begitu Kak? Ya, betul banget kali. Konsumsi gula tersembunyi atau hidden sugar ini tuh yang berlebihan sangat berbahaya karena menyebabkan peningkatan gula darah terus-menerus yang memancing yang tadi sudah jelaskan, yaitu resistensi insulin. Nah, banyak orang yang tidak sadar mengonsumsi gula ini tuh karena namanya tuh berbeda-beda di label. Nah, konsumsi gula tambahan idealnya tuh tidak lebih dari 25 gram atau setara dengan 6 sendok teh per harinya. Tapi nyatanya angka ini sering terlampau tanpa disadari. Begitu kali. Nah Kak, setelah itu kita kan udah tahu nih seberapa bahayanya hidden sugar ini. Nah, setelah itu kita mau membahas nih bagaimana atau cara menghindari hidden sugar. Nah, dari Kak Alsya sendiri nih, apakah ada langkah-langkah atau cara untuk kita lakukan supaya terhindar dari bahayanya hidden sugar ini dan pencegahan diabetes mellitusnya juga? Bagaimana Kak? Baik, terkait langkah-langkah ada ya pastinya. Nah, kita bisa mulai dengan selalu membaca label makanan dan mengenali berbagai istilah untuk gula seperti sukrosa, fruktosa, maltosa, dan lain-lainnya. Nah, pilihlah makanan segar dan
olahan rumah ya, kurangi minuman kemasan manis dan perbanyak konsumsi buah, sayur, dan karbohidrat kompleks seperti gandum dan lain-lainnya. Atau kita pakai pangan lokal yang bener-bener zat gizinya tuh sangat melimpah gitu. Nah, selain itu juga bisa rutin olahraga minimal ya 30 menit sehari gitu ya. Jaga berat badan ideal juga, dan kelola stres nih dengan baik, sangat juga membantu mencegah diabetes begitu. Oke, dari penjelasan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Kak Alsya, menurut saya itu merupakan aktivitas yang seharusnya tuh memang manusia tuh lakukan gitu. Namun tantangannya di sini adalah tentang kesadaran penuh dari setiap manusia untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, mungkin untuk segmen terakhir, yaitu kita udah menyinggung di awal tadi terkait SDGs. Nah, mungkin Kak Alsya boleh jelasin bagaimana sih topik ini tuh terkait dengan SDGs. Boleh Kak dijelaskan? Oke, keterkaitan dengan SDGs ya. Oke, salah satu target Sustainable Development Goals adalah itu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, khususnya itu menurunkan angka penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus ini. Nah, edukasi dan promosi pola hidup sehat jadi kunci utama nih Kak Lili, sehingga kita bisa berkontribusi mewujudkan SDGs tersebut secara nasional maupun global. Baik, terima kasih banyak Kak Alsya. Terima kasih atas penjelasan dan insight yang sangat lengkap, jelas, dan bermanfaat untuk hari ini tentunya. Nah, harapan saya semoga podcast ini tuh menambah wawasan kita semua untuk mulai waspada terhadap konsumsi gula tersembunyi atau hidden sugar demi lebih hidup sehat. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Hendak Berbicara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang penting selanjutnya. Terima kasih. Bye.